Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Saya Verela Anjora Bruginting dengan MPM 2012011001. Lalu Saya Nunas Ambar Cahyani dengan NPM 2012011002. Saya Herisha Purnama Syafitri dengan NPM 201201111004. Saya Rahmatullah, NPM 2012011005. Saya Putri Gita Cahyani dengan NPM 2012011007. untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai diskusi kami yang berpatokan pada soal latihan. Perusahaan batu baterai menggunakan merek terdaftar ABC untuk memperdagangkan produknya. Kemudian menyusul perusahaan kecap yang juga menggunakan merek ABC untuk memperdagangkan kecapnya. Perusahaan batu baterai menggugat perusahaan kecap ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar membatalkan merek ABC yang digunakannya itu. Diskusikan apa alasan yuridis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat jika mengabulkan gugatan penggugat dilihat dari segi persaingan usaha tidak sehat ataupun curang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami mulai hasil presentasi kami. Kepada Saudari Putri Regita Cahyani. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam literatur hukum, persaingan semacam ini disebut persaingan melawan hukum yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Yang terdiri beberapa di antaranya yaitu yang pertama, meniru barang produk perusahaan pesaing, memalsukan merek dagang atau jasa produk perusahaan pesaing, menggunakan merek perusahaan dagang pesaing tanpa izin, melakukan kelicikan untuk mengurangi pelanggan, relasi atau nama baik pengusaha pesaing, dan yang terakhir yaitu membujuk karyawan perusahaan produsen barang bermutu tinggi supaya membocorkan rahasia perusahaannya dengan imbalan uang. Lalu ada unsur-unsur persaingan melawan hukum, yaitu persaingan yang tidak jujur dikategorikan sebagai persaingan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu yang pertama dilakukan dengan cara melanggar hukum, yang kedua menimbulkan kerugian bagi pengusaha pesaing, yang ketiga dilakukan dengan kesalahan, sengaja atau lalai, dan yang keempat ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan kepatutan, dan bertentangan dengan kejujuran dalam kegiatan bisnis. Akibat perbuatan melanggar hukum adalah kerugian yang diderita oleh pengusaha pesaing, baik kerugian material maupun kerugian imaterial. Kerugian material misalnya menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan pesaing dan hilangnya pelanggan atau relasi perusahaan pesaing. Keempat unsur tersebut harus terdapat dalam gugatan terhadap pesaing yang tidak jujur dan dibuktikan di muka pengadilan negeri. Apabila keempat unsur tadi dipenuhi secara kumulatif, perbuatan persaingan itu dikatakan pesaing melanggar hukum karena memenuhi kualifikasi pasal 1365 KUH Perdata tentang Wenehmatik dan pihak yang dirugikan dapat menuntut kerugian akibat perbuatan melanggar hukum itu. Di samping itu, pihak yang dirugikan dapat pula menuntut supaya persaingan melanggar hukum itu dihentikan dan
menarik dari peredaran semua produk saingan yang masih ada untuk dimusnahkan. Alasannya terdapat di pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang isinya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau sejenisnya. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut. Apabila menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, maka dapat dikenakan ketentuan pidana dalam pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu untuk sama pada keseluruhannya, pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sementara untuk persamaan pada pokoknya berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda sebanyak 2 miliar rupiah. Dalam pasal 393 KUHP diatur larangan melekatkan merek atau nama perdagangan yang menjadi hak orang lain pada barang untuk menipu konsumen yang mengira memperoleh barang yang benar-benar berasal dari orang yang berhak atas merek atau nama perdagangan yang sebetulnya tidak demikian pada kenyataannya. Pelanggar pasal ini diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga mengatur ancaman pidana terhadap pelanggar merek pengusaha lain tanpa hak. Dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ditentukan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Apabila merek yang digunakan dengan sengaja dan tanpa hak itu sama dengan pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, menuntut ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Ancaman pidana yang sama dalam pasal ini berlaku juga terhadap penggunaan indikasi geografis terdaftar milik orang lain tanpa hak. Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 90 dan pasal 91 tersebut digolongkan sebagai kejahatan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perbuatan yang disebutkan di atas merupakan contoh perbuatan persaingan tidak sehat. Pelanggaran hak atas merek lain dapat diselesaikan melalui jalur hukum perdata, yaitu melalui gugatan perdata. Dalam Undang-Undang Merek 2001 diatur pula tentang penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase perdata dan alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang tersebut dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu 1. Arbitrase, 2. Konsilitasi, 3. Negosiasi, 4. Mediasi, ke-5. Konsolidasi, ke-6. Penelitian ahli. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.